dikhususkan dalam menyelenggarakan lembaga mengadakan pendidikan unggul. Pendidikan unggul itu memang Kang Jalal pesertanya, Yayasan Mutahharin, ada di Bandung dan juga ada di Jakarta. Al-Jawad ini di Bandung, kelompok pengajian Syiah. Ijabi ini juga sudah terkenal, Ikatan Jamaah Ahlul Bait di Jakarta. Ijabi Indonesia, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ijabi itu kalau bahasa Arab artinya positif, gunakan istilah ijabi. Ijabi ya semacam payungnya untuk semua yayasan-yayasan itu, ormasnya lah. Ijabi yang kemarin mengadakan acara di Pondok Gede gitu ya. Kelima, Yayasan Fatimah di Condet, ini dalam bidang pendidikan dan penerbitan. Lain adalah Az-Zahra. Iran Culture Center, ini khusus mendekati kampus-kampus baik negeri maupun swasta, tawarkan untuk mendirikan Iranian Corner. Satu dua PTN bukan tinggi Muhammadiyah sudah kena ini. Dan secara saya sedang mencoba untuk, ya karena sudah ditandatangani kerjasamanya, kita mencoba untuk kalau belum bisa ditutup, untuk dikurangi simbol-simbolnya. Jadi saya dengan Pak salah seorang ketua BPH yang lain sudah merazia. Jadi foto Khomeini kita turunkan. Karena kalau alasannya akademik perpustakaan, kenapa harus ada foto Khomeini? Nanti kalau Saudi Arabia membantu buku-buku kita, apa kita pasang pula foto Raja Abdullah? Kalau Amerika kirim buku, apa kita pasang fotonya Obama? Turun. Kemudian bendera, mereka pasang juga bendera Iran, kita turunnya juga. Tidak boleh ada bendera. Nah, itu sudah politik. Yang boleh tinggal hanya buku-buku di rak-rak. Walaupun nggak ada yang baca, nggak ngerti juga buku apa. Pokoknya terima saja. Tapi ini kejar di negeri juga masuk Iran Culture Center. Jadi administratornya atau yang ngurusi ini dosen UIN Ciputat, ya, masuk di Iranian Corner di kampus. Kemudian kemarin saya di kampus bersama dalamnya ada saya karena atas agama Saudi Arabia dapat informasi, lalu dia datang cek, kemudian dia protes pada saya bilang, Saudi jangan cuma protes-protes saja, harus ada badil. Ini satu ruangan ada penuh buku-buku dari Iran. Nah, Saudi berani nggak menggantinya dengan buku-buku Sunni? Keluarkan semua buku-buku ini, ganti dengan kitab-kitab dari Arab Saudi. Jangan cuma ngomongnya dan belum ngosong-ngosongan. Nah, kita memakai mungkin kesempatan. Karena Arab itu kalau dipanas-panasi, panas juga dia. Jadi ini raja ya. Waktu dua kali kami MUI diundang Iran, saya bilang sama atas agama dan juga duta besar Saudi, ini Iran gencar mengundang ulama di Indonesia ke Iran kedua kali. Saudi gimana? Apa dibiarkan kita ke Iran? Jangan. Akhirnya hasilnya 10 orang pengurus MUI diundang ke Arab Saudi. Umrah, inap di Istana Raja, Mekah, inap lagi di Istana Raja, kemudian bawahnya statusnya tamu raja. Saja. Itu namanya manas-manasi Arab Saudi dengan senjata Iran lagi gencar-gencarnya. Nanti sedikit itu. Ada buku kertas sedikit. Iran ngirim buku ini, tapi nggak ngirim Pak. Udah kita kirim. Kemudian nomor 7, Yayasan Al-Muntadhar di Jakarta Barat. Ini umumnya masalah pendidikan, pesantren dan pendidikan ya. Banyak yayasan-yayasan. 8 Yayasan Mula Sadra di Bogor. 9 Ikatan Pemuda Ahlul Bait.
Di Bogor juga 10 Yayasan Muhibbin Probolinggo, 11 Yayasan Al-Hadi Pekalongan, 12 Yayasan Yasinan. Yasinan. Oh bukan Yasinan. Ya Bisma di Malang. Ya Bisma, Yayasan Pendidikan Islam Malang kok Yasinan. Yayasan Madinatul Ilmi Depok, Yayasan Darul Habib Jakarta, Yayasan Yasin Surabaya, Yayasan Babul Ilmi Jati Bening Jakarta, Yayasan Al-Huda Jakarta. Jadi ini namanya pakai cover, jadi tidak pakai nama Syiah, karena masih bagian dari Taqiyah. Bahkan beberapa ustadz yang tampil di TV itu sudah, kalau Anda tahu ya, itu sudah berguru Syiah, dan mereka juga aktif melalui gerakan tasawuf positif. Tasawuf positif itu juga Syiah. Jadi mereka cukup gencar, ya, sehingga MUI sendiri belum mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu sesat, belum. Tapi fatwa yang sudah ada, MUI mengatakan keputusan menetapkan waspada, itu dalam waspada dengan gerakan Syiah di Indonesia. Dr. Muhammad Nasir, Pak Nasir dulu, waktu beliau masih hidup, ya, mengatakan bahwa waktu itu setelah revolusi Iran, Syiah masih kecil dan tadi sudah mulai masuk. Dia mengatakan nanti di Indonesia Syiah itu akan merupakan bom waktu. Syiah itu akan menjadi bom waktu yang sudah dipasang sejak sekarang. Kalau tidak bisa digunakan, satu saat bom waktu akan meledak. Nah, dan sementara sudah meledak seperti di Bangil, sudah terjadi ledakan itu, mana terjadi bentrok. Jadi satu masjid kelompok Syiah memaki-maki para sahabat, sementara masjid lain dari NU kirim Al-Fatihah kepada sahabat. Ila arwahil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Fatihah. Nah, sini maki-maki, sudah berantem. Yang satu kirim Al-Fatihah, yang satu kirim laknat. Perang, bisa perang saudara. Itu bom waktu yang kalau dibagi mungkin bom waktunya masih belum besar. Tapi kalau kita biarkan Syiah ini berkembang atas nama Fatwa Islamnya, atas nama Persatuan Islam, atas nama musuh kita yang sebenarnya adalah Amerika, kita masuk di dalam permainan mereka. Kita masuk ikut menari dengan genderang yang mereka tabuh. Bukan berarti kita menolak Fatwa Islamnya, bukan kita berarti menolak Persatuan Islam, bukan kita tidak peduli dengan musuh-musuh dari luar Islam, tetapi kita harus hati-hati bahwa itu hanya sekadar tema-tema yang diangkat untuk menghina membohongkan kita. Kita kemudian jadi sangat toleran dengan Syiah. Dia akan masuk pada suatu saat. Kalau Syiah sudah besar, wataknya akan muncul, sehingga kita bisa lihat bagaimana nasib Ahlus Sunnah di Iran. Lebih bagus nasib Syiah di negara yang mayoritas Sunni dibanding dengan nasib Ahlus Sunnah di negara yang mayoritas Syiah seperti di Iran. Jadi yang empat besar Syiah itu Iran dan Irak, ya. Kalau Lebanon itu memang sudah terpulang. Lebanon itu negara sektarian, negara sekte. Sampai sepak bola, olahraga pun sudah pakai sekte. Jadi kalau ada pertandingan sepak bola, kalau kelompok Sunni menang, itu dipersembahkan kepada pimpinannya yang Sunni. Kalau kelompok Syiah yang menang, itu dikirim pialanya kepada Hasan Nasrallah. Kalau Kristen Nabi. Dan negerinya juga sudah dipisah-pisahkan. Ini perkampungan, negeri untuk Sunni, ini untuk Syiah. Jadi Lebanon adalah satu contoh negeri yang sudah dibelah-belah berdasarkan keyakinan Islam Sunni dan Syiah. Kemudian terus satu sekte di luar Islam yang kemudian ada Syiah, ada Kristen juga
terbelah, sehingga negeri seperti itu